ini semua ada di bab 2. Salah satu unsur terpenting dalam penelitian adalah teori. Ya, suatu landasan teori dari suatu penelitian tertentu atau karya ilmiah sering juga disebut sebagai studi literatur atau tinjauan pustaka. Salah satu contoh karya tulis yang penting adalah kita kesalahan teknis. Salah satu contoh yang terpenting adalah tulisan itu berdasarkan riset melalui penelitian atau kajian teori, diperoleh kesimpulan atas pendapat para ahli, kemudian dirumuskan pada pendapat baru. Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian kuantitatif adalah mencari teori. Konsep-konsep dan generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk pelaksanaan penelitian. Landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh, bukan sekedar percobaan trial dan error. Adanya landasan teori ini merupakan ciri-ciri bahwa penelitian ilmiah mendapatkan data. Metode yang sangat penting dipelajari. Diharapkan dapat menyertakan metode dalam segala hal yang berkaitan dengan bidang yang diajarkan. Pengertian teori. Setelah masalah dirumuskan, langkah berikutnya ialah mencari teori. Istilah teori banyak diungkapkan para ahli. Contohnya Sukma Dinata. Teori merupakan suatu set atau sistem pernyataan yang menjelaskan serangkaian hal. Kemudian ada Najir. Teori adalah satu set konsep atau konstruk yang berhubungan satu dengan lainnya. Menurut Sukma Dinata, ada 3 kelompok. Pertama, teori bersifat memadukan, unifying statement. Kedua, bersifat kaidah-kaidah atau universal preposition. Ketiga, bersifat meramal atau predictive statement. Rose dalam Sukma Dinata menyatakan bahwa karakteristik pernyataan meliputi definisi, asumsi, dan kaidah umum. Teori harus mampu menjangkau ke depan, bukan hanya menggambarkan apa adanya. Jadi teori itu bersifat meramalkan atau prediktif. Demikian juga Najir dalam bukunya menyatakan, dia di sini dibilangnya adanya set preposisi yang berupa konstruk, dan dia menyatakan hubungan atau antar konstruk. Ketiga, menerangkan fenomena dan menspesifikasikannya. Ya, kita lihat, kalian baca lagi tuh. Ini masih teori. Teori dibedakan atas teori deduktif dan teori
induktif. Apa itu teori deduktif? Deduktif memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif ke arah data yang diterangkan. Teori induktif menerangkan data dari data ke arah teori dalam bentuk ekstrim titik pandang yang positivistik. Ya, umumnya sering dimiliki oleh peneliti perilaku ya, behavioris. Ketiga, teori fungsional antara pengaruh antar data dengan teoritis. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa teori bisa merupakan sekelompok hukum yang tersusun secara logis. Kedua, merupakan rangkuman tertulis dari kelompok hukum. Ketiga, menerangkan dan yang mengeneralisir. Teori adalah alur logika atau penalaran. Kita masuk ke deskripsi teori. Deskripsi teori merupakan uraian sistematis tentang teori. Itulah deskripsi teori. Langkah-langkah melakukan deskripsi teori. 1. Apa nama variabel yang diteliti? Cari sumber bacaan. Lihat daftar isi buku. Apakah ada variabel kita di situ? Cari definisi setiap variabel. Baca seluruh isi topik buku. Deskripsikan teori yang telah dibaca. Contohnya berikut ini. Kita lihat di sini. Ada dimulai dari umum, pemasaran. Baru bagiannya lagi adalah perilaku konsumen. Bagiannya lagi adalah faktor perilaku. Baru yang terkecilnya adalah motivasi atau persepsi. Jadi dalam menuliskan sebuah pustaka harus berbentuk piramida terbalik. Kalian gitu ya. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan model konsep bagaimana teori berhubungan. Kerangka berpikir yang baik dapat menjelaskan secara teoritis variabel yang akan diteliti. Ini kerangka pemikiran harus menerangkan mengapa penelitian dilakukan, prosesnya macam mana, apa yang akan diperoleh, untuk apa hasilnya. Penelitian yang berkenaan dengan dua variabel atau lebih biasanya dirumuskan hipotesis yang berbentuk komparasi atau hubungan maupun hubungan. Nah, tapi di sini nanti kalian akan sering berhadapan dengan ada yang disebut kerangka berpikir atau kerangka pemikiran. Ada pula yang disebut dengan kerangka konseptual. Apa bedanya itu? Nah, ya, kerangka pemikiran
dia mengandung apa permasalahan penelitian, bagaimana melaksanakan penelitian, dan seterusnya. Sedangkan kerangka konseptual ini menceritakan konsep hubungan antar variabel saja. Variabel tidak perlu ada apa yang melatar belakangi, bagaimana, untuk apa, dan sebagainya, ya. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat lagi hipotesis. Hipotesis terdiri dari kata hipo dan tesis. Ini kurang lebih itu pendapat. Nah, dalam penelitian sering sekali kita lihat hipotesis itu hanya berdasarkan dibuat-buat saja, tetapi sebenarnya ada 3 kriteria hipotesis. 1, bisa memperjelas. 2, menyatakan bentuk hubungan. 3, dapat diuji. Itu yang sering. Ada lagi. 4, dia konsisten dengan pengetahuan yang ada. 5, sederhana dan ringkas. Ya. Nah, ini ada teorinya. Apa kegunaan hipotesis itu sebenarnya? Hipotesis gunanya memperkuat atau memberi dasar bahwa peneliti mempunyai cukup pengetahuan. 2, memberi arah masalah pengumpulan penafsiran. Memberikan kegunaan hipotesis juga ada. Ini masing-masing penulis buku beda-beda, tapi intinya hanya yang tadi itu saja. Nah, kita lihat lagi jenis-jenis hipotesis. 1, jenis yang menyatakan hubungan dan perbedaan. 2, hipotesis kerja dan hipotesis nol. 3, hipotesis tentang idealnya bagaimana, atau bagusnya secara teorinya bagaimana, secara akal sehatnya bagaimana. Itulah ya 3 bentuk rumusan hipotesis. 1, hipotesis deskriptif. Hipotesis kita supaya gampang mengerti, kita bilang aja jawaban sementara atau dugaan sementara. Jadi pertanyaannya ada inilah pertanyaannya. Sama ini. Jadi kita dugalah daya tahan, inilah dugaan kita. Dalam statistik ada namanya hipotesis nol dan ada hipotesis alternatif yang selalu berpasangan. Bila satu ditolak, yang lain diterima. Nah, hipotesis statistik juga ada simbol-simbolnya. Nah, ini kita lihat. Ada suatu perusahaan harus mengikuti ketentuan bahwa salah satu unsur kimia hanya boleh dicampurkan paling banyak 1%. Paling banyak berarti lebih kecil atau sama dengan. Demikian sehingga
rumusan hipotesisnya adalah H0 diterima jika M lebih kecil daripada 1% atau 0,01. H0 diterima jika A alternatif lebih besar dari 1%. Kita lihat lagi contohnya. Suatu bimbel, murid dibimbing 90% diterima. Berarti 90% diterima. Kita nyalakan bahwa H0 diterima jika lebih besar sama dengan 90%. H alternatif diterima jika lebih kecil dari 90%. Ada lagi di sini. Daya tampung lampu 4 sama dengan 450 jam. B 600 jam. Nah, kita lihat untuk lampu A, H hipotesis 0 dan M-nya sama dengan 450 jam, lebih tidak sama dengan lampu B. Ini hipotesisnya. Hipotesis komparatif. Ini tadi kan kita cerita hipotesis deskriptif. Nah, ini kita cerita mengenai hipotesis komparatif, yaitu membandingkan apakah ada beda, apakah begitu-gitu. Jadi kita lihat, adakah perbedaan antara lampu merek A dan B? A tidak terdapat beda. Daya tahan lampu B paling kecil sama dengan lampu A. Lampu B paling tinggi sama dengan lampu A. Maka kita rumuskan. Jadi kalau kita membuat hipotesis komparatif, membandingkan, ya, berbeda dengan mendeskripsikan, ya. Nah, kenapa? Kita lihat di sini. H0 rata-rata 1 sama dengan rata-rata 2. H0 rata-rata 1 dengan tidak sama dengan alternatifnya sama dengan, kalau dia, nah apa maksudnya ini, dua sisi. Nah, ini ada di sini putail, ya. Jadi kalau kayak ini tadi pertanyaannya, ada beda? Nah, tentunya kita buat, kalau ditanya adakah beda A dengan B, hipotesisnya berarti 1 tidak ada. Hipotesis 1 lagi ada. Nih,
kan berarti sama, ini tidak sama. Ini jadi gini, kalau hipotesis ditambahkan tidak berbentuk kurva normal, inilah garis tengahnya. Jadi kalau ini dia, kita anggap berarti di sini kalau ini dibagi 2, ini berarti 50 ya kan, di sini sebelah sini 50, sebelah sini 50. Nah, kalau dia kita ambil dua sisi, berarti 50 cukup kita ambil sama atau tidak sama. Ya, sama atau tidak sama. Kalau dia diambil hanya sisi kiri ini saja atau sisi kanan ini saja, berarti dia memakai tanda lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan, atau lebih kecil dari, lebih besar dari. Nah, contoh kalimat tadi, daya tahan lampu. Hipotesis 0 diterima bila rata-rata 1 dan rata-rata 2, rata-rata 1 lebih besar dari rata sama dengan 2, rata-rata 2. Hipotesis alternatif diterima jika rata-rata 1 lebih kecil dari rata-rata 2. Yang ketiga, kalau kita ambil yang sebelah kanannya, hipotesis 0 diterima jika rata-rata 1 lebih kecil sama dengan rata-rata 2. Hipotesis alternatif diterima jika rata-rata 1 lebih besar dari rata-rata 2. Nah, kadang-kadang ada ini dua pihak. Kalau kalian baca buku-buku metode atau buku statistik, ini disebut dengan two-tail. Kalau yang ini sisi kiri atau sisi kanan ini disebut dengan one-tail. One-tail atau 1 ekor, 2 ekor. Nah, seperti yang ada di sini, lihat tadi ada di sini. Jadi ini ada katanya, hipotesis pertama dan kedua diuji dengan satu pihak, one-tail, dan ketiga dengan 2 pihak. Pertama, kedua diuji dengan satu pihak, ketiga diuji dengan dengan 2 pihak atau two-tail. Nah, sekarang tadi ada lagi contohnya. Apakah ada perbedaan produktivitas kerja pegawai golongan 1, 2, dan 3? Kita lihat. Jadi ini perbedaan. Kalau tadi juga
perbedaan. Nah, oke. Tidak terdapat. Nah, jadi di sini kalau tadi yang diuji loh bola lampu A, lampu B. Kalau ini ada 3, golongan 1, 2, dan 3. Nah, yang sering dipakai acuan adalah rata-rata. Kenapa rata-rata? Karena setiap aplikasi statistik atau pengolahan data statistik pasti menghasilkan rata-rata atau menghasilkan standar deviasi. Tetapi standar deviasi kadang tidak dituliskan orang, hanya rata-rata saja. Makanya tadi golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Maka kita lihat di sini. H0 diterima jika rata-rata golongan 1 sama dengan rata-rata golongan 2 sama dengan rata-rata golongan 3. Hipotesis alternatifnya diterima jika, titik 2 ini dibaca jika, rata-rata 1 tidak sama dengan rata-rata 2, tidak sama dengan rata-rata 3. Ya. Nah, itu tadi hipotesis yang berbeda. Tadi pertama ada hipotesis deskriptif, ada hipotesis komparatif, ada yang ketiga hipotesis asosiatif atau hipotesis yang menyatakan hubungan. Contohnya, pertanyaannya, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan? Atau contoh yang lain, apakah ada pengaruh? Nah, itu semua yang menyatakan asosiatif itu sebenarnya. Nah, untuk yang asosiatif ini berbeda dengan deskriptif. Nah, kalian lihat. Kalau dia yang deskriptif tadi, hipotesis diterima. Diterima selalu ditulis dengan tanda sama dengan. Kalau hipotesis komparatif itu ditulis dengan tanda titik 2 jika. Hipotesis asosiatif juga ditulis dengan tanda titik 2. Cuman kalau tadi komparatif yang sering diambil sebagai simbol adalah nilai rata-rata atau mu, maka yang disering untuk hipotesis asosiatif diambil adalah nilai p-value. Nilai p-value. Nah, ya, nilai p-value. Tetapi contoh, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Hipotesis 0 diterima jika nilai p-value sama dengan 0. Hipotesis alternatif diterima jika nilai p-value tidak sama dengan 0. Berarti kalau dia tidak sama dengan 0, bisa lebih besar dari 0, bisa lebih kecil dari 0. Ya, itu dulu
lihat, capek aku nih. Dan baca lagi. Demikian dulu kuliah kita. Nah, tugas kalian tuliskan contoh hipotesis 1A, deskriptif, B, komparatif, C, asosiatif. Cari di internet, tulis tangan di kertas, baru fotokan, kirim ke saya. Demikian dahulu ya, terima kasih.